Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muwan Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Di sini saya difasilitatori oleh Bapak Maulana Yusuf, SPD MPD, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Eka Suli Suci Trisnani. Keterkaitan antar materi pada modul 1 terdiri dari 4 bagian, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Dari keempat bagian modul ini, tujuan akhirnya adalah menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak, baik alam maupun zaman, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid adalah benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih tersebut. Selanjutnya, agar dapat menuntun murid, guru senantiasa harus memahami dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sementara peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Agar memperkuat nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid, maka perlu merumuskan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Visi. Untuk dapat merumuskan visi yang baik, maka perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Selanjutnya, untuk mencapai visi yang setelah kita buat, maka kita harus merumuskan prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan visi yang telah dibuat, maka perlu dilakukan melalui prakarsa perubahan yang baik. Prakarsa yang baik disusun dengan metode ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Serta juga tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui visi dan prakarsa yang baik akan terbentuk budaya positif di sekolah. Ketika budaya positif di sekolah telah terwujud, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Melalui budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ketika murid merasa aman dan nyaman, maka tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun, akan dapat tercapai, serta menghasilkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, seorang pendidik haruslah memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, mampu membedakan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, serta dapat membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta memahami 5 posisi kontrol, dan yang terakhir dapat menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyikapi setiap tindakan indisipliner murid. Saya telah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan langkah segitiga restitusi. Kesemua konsep tersebut senantiasa harus dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta diimbaskan pada rekan guru di sekolah agar sekolah menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Hal menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat elaborasi pemahaman membahas motivasi perilaku berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat memunculkan dampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum.
Perubahan yang terjadi pada saya menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai manajer, dengan cara menangani masalah murid dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Saat saya menangani murid yang sering datang terlambat ke sekolah, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas murid, dilanjutkan memvalidasi atas tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Perasaan saya sangatlah senang dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan membiasakan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dalam menyikapi setiap perilaku murid. Hal baik yang sudah mulai muncul menurut saya adalah motivasi internal pada murid untuk dengan sadar melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Sementara hal yang masih harus diperbaiki adalah terkait posisi guru dalam menangani perilaku murid, yaitu harus posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat melakukan posisi menghukum selalu dihantui perasaan bersalah karena memberikan hukuman dan rasa khawatir akan emosional murid yang timbul setelah mendapat hukuman. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya menyadari dan mulai menerapkan posisi manajer dalam menangani perilaku murid. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan merasa dekat dengan murid. Saya pun mulai menyadari tentang pentingnya kolaborasi bersama murid dalam menyelesaikan masalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun hanya menggunakan 2 langkah restitusi saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan pertanyaan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan, apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Hal lain yang menurut saya penting dipelajari dalam upaya menciptakan budaya positif adalah bagaimana membangun kolaborasi baik antara sekolah dan orang tua murid, terkait bagaimana membiasakan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi kebiasaan dan karakter yang baik bagi murid dimanapun mereka berada. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.